Laut terlihat tenang dari kejauhan. Tetapi bagi masyarakat Yunani kuno, laut bukan hanya tempat mencari ikan, berdagang, atau melakukan perjalanan. Laut adalah kekuatan yang bisa memberikan kehidupan, sekaligus menghancurkan segalanya. Dan kekuatan sebesar itu dipercaya memiliki seorang penguasa, Poseidon. Ia dikenal sebagai dewa laut. Ia juga dikaitkan dengan gempa bumi, badai, kuda, dan berbagai kekuatan alam. Dalam beberapa kisah, kemarahannya bahkan mampu membuat bumi bergetar. Lalu, siapa sebenarnya Poseidon? Bagaimana ia mendapatkan kekuasaannya? Dan apakah benar Poseidon pernah menantang kekuasaan Zeus? Poseidon merupakan salah satu dewa utama dalam mitologi Yunani. Ia adalah putra dari Kronos dan Rhea. Poseidon memiliki beberapa saudara yang sangat terkenal. Di antaranya adalah Zeus, Hades, Hera, Demeter, dan Hestia. Namun kisah masa kecil mereka tidak sederhana. Kronos mengetahui sebuah ramalan bahwa salah satu anaknya suatu hari akan menggulingkan dirinya. Karena takut ramalan tersebut menjadi kenyataan, Kronos menelan anak-anaknya sendiri setelah mereka lahir. Poseidon menjadi salah satu anak yang ditelan Kronos. Kemudian lahirlah Zeus. Berbeda dari saudara-saudaranya, Zeus berhasil disembunyikan oleh Rhea. Ketika Zeus telah dewasa, ia akhirnya menghadapi Kronos. Dalam versi mitologi yang populer, Zeus berhasil membuat Kronos memuntahkan kembali anak-anak yang sebelumnya ditelannya. Poseidon pun kembali bebas. Tetapi kebebasan itu bukan akhir dari masalah. Zeus, Poseidon, Hades, dan para sekutu mereka kemudian terlibat dalam perang besar melawan para Titan. Perang ini dikenal sebagai Titanomachy. Konflik tersebut berlangsung selama bertahun-tahun dalam kisah mitologi Yunani. Pada akhirnya, para dewa generasi baru berhasil mengalahkan para Titan. Dunia pun memasuki era baru. Dan setelah kemenangan tersebut, muncul sebuah pertanyaan besar. Siapa yang akan menguasai dunia? Menurut mitologi, 3 saudara laki-laki utama kemudian membagi wilayah kekuasaan. Zeus memperoleh langit, Poseidon memperoleh laut, dan Hades memperoleh dunia bawah. Bumi sendiri tidak sepenuhnya menjadi milik salah satu dari mereka. Karena itu, Poseidon bukan sekedar dewa yang tinggal di bawah Zeus. Ia adalah penguasa salah satu wilayah terbesar dalam dunia mitologi mereka. Lautan yang luas menjadi wilayah kekuasaannya. Dan simbol yang paling terkenal dari kekuasaannya adalah sebuah senjata yang sangat mudah dikenali. Trisula Poseidon. Trisula merupakan simbol utama Poseidon dalam berbagai penggambaran. Senjata ini biasanya digambarkan sebagai tongkat dengan 3 ujung tajam. Dalam berbagai kisah, Trisula menjadi lambang kekuasaan Poseidon terhadap laut dan kekuatan alam. Poseidon sering digambarkan mampu mengangkat gelombang besar dengan trisulanya. Tetapi ada satu sisi lain dari dirinya yang sering terlupakan. Poseidon bukan hanya dewa laut, ia juga memiliki hubungan kuat dengan gempa bumi. Masyarakat Yunani kuno hidup di wilayah yang aktivitas geologinya cukup tinggi. Gempa bumi merupakan sesuatu yang nyata dan menakutkan. Ketika tanah tiba-tiba bergerak, bangunan runtuh, dan kehidupan berubah dalam hitungan detik. Manusia membutuhkan cara untuk menjelaskan kekuatan tersebut. Dalam mitologi Yunani, Poseidon memiliki julukan Enosikton, yang secara umum berkaitan dengan pengguncang bumi. Karena itu, Poseidon memiliki 2 wajah kekuatan alam. Laut yang bergelombang, dan bumi yang bergetar. Ini membuatnya menjadi salah satu dewa yang sangat kuat dalam mitologi Yunani. Salah satu kisah paling terkenal tentang Poseidon terjadi ketika ia bersaing dengan Athena untuk menjadi pelindung sebuah kota. Kota tersebut kelak dikenal sebagai Athena. Menurut legenda, kedua dewa menawarkan hadiah kepada penduduk. Poseidon memberikan sebuah sumber air. Namun dalam beberapa versi cerita, air tersebut ternyata terasa asin. Athena kemudian memberikan sesuatu yang berbeda, sebuah pohon zaitun. Pohon itu dianggap memberikan makanan, minyak, kayu, dan berbagai manfaat bagi masyarakat. Penduduk akhirnya memilih hadiah Athena. Kota tersebut pun dinamai Athena. Kisah ini menarik karena menunjukkan bahwa Poseidon tidak selalu menjadi pemenang. Bahkan seorang dewa sekuat dirinya bisa kehilangan sesuatu yang sangat diinginkannya.
Hubungan Poseidon dengan Zeus juga tidak selalu harmonis. Mereka memang bersaudara. Mereka juga pernah berjuang bersama melawan para Titan. Tetapi setelah dunia terbagi, kekuasaan menjadi salah satu sumber masalah. Dalam beberapa kisah, Poseidon menunjukkan bahwa ia tidak selalu setuju dengan keputusan Zeus. Bahkan, ada cerita tentang para dewa yang berusaha membatasi atau menggulingkan kekuasaan Zeus. Meskipun akhirnya Zeus tetap menjadi penguasa utama Olympus, kisah-kisah tersebut menunjukkan satu hal. Poseidon bukan sosok yang mudah dikendalikan. Ia memiliki kekuasaan, wilayah, dan pengaruhnya sendiri. Laut bagi masyarakat Yunani bukan sesuatu yang biasa. Laut merupakan jalur perdagangan, tempat peperangan, sumber makanan, dan jalan menuju wilayah yang belum diketahui. Tetapi laut juga penuh bahaya. Badai dapat muncul secara tiba-tiba. Kapal bisa kehilangan arah. Gelombang besar bisa menghancurkan perjalanan. Karena itulah Poseidon memiliki posisi penting dalam kepercayaan masyarakat Yunani. Mereka tidak hanya memohon perlindungan kepada dewa ini, mereka juga harus menghormatinya. Sebab membuat Poseidon marah dalam sebuah cerita mitologi bisa berarti menghadapi kemurkaan laut. Salah satu contoh paling terkenal adalah kisah Odysseus. Setelah Perang Troya, Odysseus berusaha kembali ke rumahnya di Ithaka. Namun perjalanan tersebut berlangsung sangat lama dan penuh rintangan. Dalam kisah Odyssey karya Homer, Poseidon menjadi salah satu kekuatan yang sangat menghambat perjalanan Odysseus. Penyebabnya berkaitan dengan putra Poseidon, yaitu Polyphemus, seorang Cyclops. Odysseus dan anak buahnya terlibat konflik dengan Polyphemus. Setelah kejadian tersebut, Odysseus membuat Poseidon murka. Akibatnya, perjalanan pulangnya menjadi jauh lebih sulit. Kisah ini memperlihatkan bagaimana mitologi Yunani menggambarkan laut sebagai sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Ada satu fakta tentang Poseidon yang mungkin cukup mengejutkan. Ia tidak hanya dikaitkan dengan laut dan gempa bumi. Poseidon juga memiliki hubungan erat dengan kuda. Dalam beberapa tradisi mitologi Yunani, ia disebut Hippios, yang berarti berkaitan dengan kuda. Ini mungkin terdengar aneh. Mengapa dewa laut justru memiliki hubungan dengan hewan darat? Tetapi mitologi Yunani memang sering memiliki simbol dan kisah yang saling bertumpuk. Laut, gempa, kuda, badai, dan kekuatan alam. Semuanya dapat muncul dalam berbagai cerita tentang Poseidon. Jadi, apakah Poseidon adalah dewa paling kuat dalam mitologi Yunani? Jawabannya tidak sesederhana itu. Zeus biasanya dianggap sebagai penguasa para dewa Olympus. Tetapi Poseidon sendiri memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia menguasai laut, dikaitkan dengan gempa bumi, memiliki Trisula sebagai simbol kekuasaan, dan dalam berbagai kisah, mampu memengaruhi perjalanan manusia maupun dewa. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih menarik bukanlah, apakah Poseidon lebih kuat daripada Zeus? Tetapi, apa yang terjadi jika kekuatan laut dan kekuatan langit benar-benar berhadapan? Poseidon bukan hanya sosok berjanggut yang membawa Trisula. Ia merupakan gambaran manusia terhadap kekuatan alam yang tidak selalu bisa mereka kendalikan. Laut bisa tenang, tetapi bisa berubah menjadi badai. Tanah bisa diam, tetapi bisa bergetar tanpa peringatan. Dan bagi masyarakat Yunani kuno, kekuatan-kekuatan tersebut memiliki wajah. Wajah seorang dewa bernama Poseidon. Selama ribuan tahun, kisahnya terus diceritakan. Bukan hanya karena ia adalah dewa laut, tetapi karena ia mewakili sesuatu yang sampai hari ini masih membuat manusia merasa kecil. Kekuatan alam.